Apa pentingnya kita memanfaatkan, ya, dalam Al-Quran disebutkan zikir di dalam hati. Ya, kalau kita belajar tasawuf gitu ya, tarekat dan sebagainya, zikir itu dibagi. Misalkan dalam kitab Imam An-Nawawi Al-Adhkar, zikir itu bisa kita temukan ada dua jenis. Ya, caranya ada zikir jahri yang kita dengar lafadznya, suaranya, ada zikir sirri atau khafi, zikir yang ada di dalam hati. Masya Allah. Dan ternyata ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, zikir fi nafsi khaufan tadarruan, ya, khaufan tadarruan, itu zikir di dalam jiwa manusia dengan rasa takut dan pendekatan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah selalu mengaitkan segala sesuatu dengan Allah. Gitu. Ya. Nah, tadi Rasulullah sudah menyampaikan, mulai segala sesuatu dengan bismillah. Itu mengaitkan dengan Allah, Pak. Ya. Ada lagi apa? Yaitu cara mengaitkannya dengan cara mendoakan dengan hati. Masih ingat Pak ya, dulu pernah saya sampaikan, Rasulullah pernah bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib, ya, illa qala al malaku walaka bimithlin." Masya Allah. Jadi tidak akan pernah ada seorang muslim yang mendoakan orang lain sesama saudaranya, sedangkan yang didoakan tidak tahu bahwa dia didoakan, kecuali seorang malaikat akan mendoakan pada orang yang berdoa dalam hati tadi, walaka bimithlin, engkau juga dapat hal yang sama. Loh Pak, Masya Allah. Makanya ini luar biasa, doa dalam hati itu luar biasa. Luar biasa, itu jadi zikir Pak. Jadi kita nggak sempat negative thinking, punya persepsi yang buruk. Tadi sempat di sini saya cek di internet itu ada namanya self talk. Ya, dalam teori psikologi ada self talk, bicara sendiri ya dalam jiwa. Jadi seorang itu kan sering dialog sendiri dalam jiwa. Kata para psikolog, kalau dialognya positif terus, itu positif. Dia tidak akan pernah putus asa. Tapi kalau dialognya negatif, itu akan mudah putus asa. Akan bukan hanya putus asa, tapi hal-hal buruk akan terjadi. Ini pas banget dengan Islam. Islam harus husnudzon, tidak boleh suudzon, tidak boleh berburuk sangka. Dan diamnya mendoakan orang. Diamnya itu mendoakan orang. Lihat apapun mendoakan orang. Bahkan Allah kasih cara yang lebih detail. Caranya bagaimana? Dalam Ali Imran ayat 191 Allah sampaikan caranya adalah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Sekarang kondisi kita dalam hidup kan itu Pak. Ya. Ketika berdiri itu hidup juga berarti ya. Ketika duduk ya masih ada kesempatan hidup. Ketika berbaring juga masih hidup. Yang nggak bisa adalah ketika sudah tidak bisa ngapa-ngapain gitu, alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu. Tapi kondisi kita dalam kehidupan ini ada tiga ini: berdiri, duduk, dan berbaring. Allah sampaikan itu. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Jadi masih ketika dia berdiri, duduk ataupun berbaring, orang ini kata Allah ya selalu memikirkan penciptaan Allah. Selalu memikirkan penciptaan Allah, Pak. Jadi kita lihat orang yang memusuhi kita atau menurut kita itu, mohon maaf dengan bahasa lain, brengsek banget. Itu bukan brengsek ini orang, enggak. Tapi kita doakan, ya Allah, sadarkan dia ya Allah. Brengsek ya Allah, tapi dia kan makhlukmu juga. Jadi dia dialog Pak, ngobrol hatinya itu. Ya Allah, ini orang kayaknya kok nggak pernah salah dalam hidupnya. Padahal manusia itu makhluk khata' wan nisyan. Omongnya Masya Allah, kayak bener sendiri. Sadarkan ya Allah, dan jauhkan aku dari sifat yang seperti itu ya Allah. Itu hatinya berkecamuk gitu ya. Dan itu yang terjadi Rasulullah dulu ketika di Taif, dilempar banyak orang, dilempar batu, dilempar kotoran, dianiaya, disakiti. Malaikat
sampai mengajak self talk ya, mungkin kalau bahasa kita, karena kan orang nggak bisa lihat kecuali Rasulullah. Ya, bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril tawarkan kehancuran penduduk Taif akan dihancurkan oleh malaikat. Tapi kata Rasulullah jangan. Mereka nggak tahu. Malah Rasulullah mendoakan. Ya, didoakan oleh Rasul dan ujungnya alhamdulillah. Dan begitu Pak dahsyat. Contoh Khalid bin Walid, panglima perang musuh dulu, yang selalu kalah orang Islam kalau ada Khalid perang. Rasulullah doain tuh Khalid, malah jadi pembelanya Nabi. Dan begitu seterusnya. Di dalam keluarga juga gitu Pak, dalam kehidupan bermasyarakat juga itu, berbangsa bernegara juga gitu. Lihat orang beda pilihan politik, beda apa, jangan dianggap dia musuh, anggap dia saudara kita. Dunia ini sementara, bukan selamanya. Maka kalau kita baca Al-Kausar, At-Takasur itu Pak, Masya Allah, mengerikan. Kalau kita nanti sudah dihadapkan pada sesungguhnya, dulu kita nggak ada kok. Ya, tiba-tiba sekarang udah pada tua seperti kita sekarang ini kan. Nah, nanti nggak ada, nanti akan nggak ada lagi gitu. Dan nanti akan ada lagi, dan nanti akan terbelalak banyak orang. Itu kaget karena nggak percaya dulunya gitu. Atau setengah-setengah. Buktinya sholatnya nggak lengkap, 5 waktu nggak lengkap, itu setengah-setengah. Ya, semoga Allah ampuni kita. Semoga kita diberi kesempatan untuk mampu selalu berzikir kepada Allah. Ya, khususnya dalam hati Pak. Kalau lihat orang didoain, lihat apapun didoain, ya insya Allah berkah dan menambah kedekatan kita kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.